Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para e-learners, selamat datang di Edunesiania Teaching Talk. Kali ini kita akan diskusi tentang paradigma penelitian. Saya banyak memandu para guru, kepala sekolah, dan juga pengawas belajar mengenai penelitian tindakan atau yang disebut action research. Ada hal yang perlu kita diskusikan terkait dengan paradigma. Banyak guru, kepala sekolah, dan juga pengawas yang melakukan penelitian tindakan tapi menggunakan paradigma yang tidak cocok. Karena kita banyak belajar tentang penelitian positivistik, maka banyak guru, kepala madrasah, pengawas juga menggunakan paradigma positivistik untuk melakukan PTK. Nah, ini menjadi kendala karena ketika berpikir positivistik, maka penelitian menjadi sangat kuantitatif. Dan banyak penelitian tindakan yang akhirnya seperti sebuah eksperimen. Nah, mari kita sedikit diskusikan tentang paradigma apa yang harus digunakan ketika kita mau melakukan penelitian tindakan. Baik, untuk membuat sederhana, saya ingin mendefinisikan dulu paradigma. Cara berpikir dalam penelitian ada beberapa tingkatan. Yang paling tinggi itu paradigma. Nah, kemudian ke bawahnya ada pendekatan. Nah, di bawahnya lagi ada metode. Kemudian ke bawahnya lagi ada teknik dan instrumen. Nah, itu semuanya menyambung dari yang paling tinggi ke paling operasional. Karena nanti ketika kita menggunakan sebuah paradigma tertentu, maka kita harus menggunakan pendekatan, metode, teknik, dan instrumen yang tepat. Itu kaitannya. Jadi ketika kita mau melakukan penelitian, maka kita harus menetapkan dulu paradigma apa yang harus kita gunakan. Paradigma itu adalah suatu cara pandang dari sudut ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Setidaknya ada 4 paradigma yang sering digunakan, yaitu positivisme, post-positivisme, konstruktivisme, dan paradigma kritikal. Dan itu dalam referensi banyak istilah yang digunakan. Nah, keempat paradigma tersebut berbeda sudut pandang dalam hal ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Nah, mari kita membuat simpel. Mari kita mengelompokkannya lebih mudah. Saya akan mengelompokkan paradigma menjadi 3 saja. Positivistik, interpretif, dan kritikal. Positivistik terdiri dari positivisme dan post-positivisme yang termasuk ke dalam kelompok interpretif, misalnya konstruktivisme, strukturalisme, feminisme, dan sebagainya. Dan satu lagi kritikal. Saya hanya akan membahasnya 3 kelompok saja. Pertama,
positivisme. Klaim kebenaran dalam positivisme, kebenaran itu ada di sana, sebuah realitas mutlak, dan kita harus menemukannya melalui cara tertentu. Dan tujuan dari positivisme menjelaskan fenomena dalam bentuk generalisasi atau teori. Jadi dalam positivisme, ketika kita mau meneliti sesuatu, maka peneliti melihatnya dari luar. Misalnya metode eksperimen atau metode korelasi. Nah, dalam jenis penelitian tersebut, peneliti benar-benar ada di luar dan tidak boleh intervensi terhadap objek. Istilahnya, peneliti mengontrol objek. Kemudian yang interpretisme, klaim kebenaran itu relatif. Dan kebenaran itu ada, tapi harus diinterpretasi. Tidak seperti pada positivisme yang melihat kebenaran itu sesuai dengan tangkapan panca indera dan teori. Nah, dalam interpretisme, kebenaran itu ada, tapi berbentuk simbol-simbol dan bahasa. Yang itu perlu interpretasi. Cara melakukan penelitian pada interpretisme itu, peneliti datang, kemudian masuk di dalamnya, melihat, mengamati, mewawancara, kemudian data berbentuk kata-kata, data berbentuk gambar, data dalam bentuk artefak atau benda, misalnya patung, bangunan, itu diinterpretasi berdasarkan data-data yang ada pada benda-benda tersebut, pada naskah, pada kata-kata, sehingga menghasilkan sebuah simpulan. Dalam interpretisme itu ada istilah grounded theory. Jadi teori yang muncul dari bawah, bukan teori seperti pada positivisme, teori yang dijadikan landasan. Berikutnya, paradigma kritikal. Ini agak berbeda. Klaim kebenaran pada paradigma ini bahwa kebenaran itu dibentuk dalam struktur sosial melalui sebuah aksi. Nah, secara epistemologis dalam paradigma kritikal, peneliti datang ke sebuah komunitas lalu melakukan sebuah tindakan bersama para anggota komunitas itu dengan tujuan ingin mengubah suasana, ingin mengubah struktur sosial yang tadinya belum baik menjadi lebih baik. Nah, disitulah peneliti melakukan pendekatan politis, pendekatan budaya, agamis, untuk melakukan perubahan sosial. Tujuannya secara aksiologis, ini yang sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya. Kalau interpretisme hanya untuk menjelaskan saja, tapi pada paradigma kritikal tidak cukup hanya menjelaskan, melainkan ingin memperbaiki. Nah, itu penjelasan singkat tentang paradigma. Nah, banyak yang bertanya, mana paradigma yang lebih baik? Semuanya baik. Pertanyaannya bukan mana yang terbaik, tapi mana yang harus digunakan untuk jenis penelitian tertentu. Baik, kita akan lanjutkan nanti di sesi berikutnya. Kita akan diskusi pada tataran yang lebih spesifik, yaitu tentang penelitian tindakan.
secara metodologis. Salam edukasi dari Indonesiania.